Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom. Selamat hari Minggu. Minggu. Apa kabar Apa hari kabar ini? sih? Luar biasa. biasa. Nah, luar biasa. Ketemu lagi dengan Enci Lady. Nah, sekarang Enci ditemani oleh Enci Ferawati. Hai Anci, halo juga adik-adik. Nah, Enci Ferawati ini dia mahasiswa di STT Stars Loop. Nah, Cik Vera ini dia membantu pelayanan di sekolah minggu. Nah, anak-anak, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kita boleh lagi beribadah sekolah minggu walaupun masih lewat live streaming. Tapi anak-anak harus tetap semangat ya Enci. Iya, harus semangat Anci. Ya, dan semangat, harus rajin untuk beribadah sekolah minggu. Nah, anak-anak, kita juga bersyukur mempunyai Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang telah menciptakan alam semesta. Iya Anci, karena Tuhan itu sudah menciptakan matahari, gunung-gunung yang tinggi, serta lautan yang luas. Oleh sebab itu adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Kakak Vera mengundang kita semua untuk berdiri. Anak-anak berdiri. Kita Nah, menyanyi. kita menyanyi lagu yang berkata, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di mana atas cinta kasih Tuhan sehingga kami anak-anak-Mu boleh terbangun dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pada saat ini ya Tuhan,
kami hendak memulaikan ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan saat ini itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, anak-anak, Enci mau bertanya, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Wah, Enci kayaknya semua senang jadi anak Tuhan. Enci senang jadi anak Tuhan? Senang sekali. Nah, Enci Lady juga senang jadi anak Tuhan. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Penolong, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus tetap bangga karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Iya, Enci. Nah, masih tetap berdiri. Kita menyanyi lagu Adu-adu senangnya. Adu senangnya, adu senangnya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, adu senangnya. Adu senangnya, adu senangnya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, adu senangnya. Nah, adik-adik berkati Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Sil. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Aunty Silvi bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Ya, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah ya, kalau begitu sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, dengar-dengaran, supaya kami mengerti cerita yang dibagikan. Berkati juga buat Aunty Silvi yang akan bercerita. Tuhan yang memberikan hikmat, supaya apa yang disampaikan boleh benar dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Aunty Silvi mau tanya ini. Kira-kira adik-adik pernah nggak pergi ke laut atau ke pantai? Siapa yang pernah? Pasti hampir semuanya pernah ya pergi ke laut pantai ya. Karena di Luwuk ada pantai Kilo 5. Ya, kira-kira kalau di Kilo 5 adik-adik main apa? Main apa? Ayo. Mungkin main pasir ya, bermain pasir. Bisa juga berenang, main air ya di laut ya. Pasti senang ya. Nah, tapi kalau bermain di laut atau di pantai, kira-kira waktu ombaknya
tenang, kecil, atau waktu ombaknya besar? Nah, pasti waktu ombaknya tenang ya. Kalau ombaknya besar, takut ya, nanti bisa tenggelam. Enci juga takut ini kalau ombaknya besar, nanti Enci bisa tenggelam. Ya, cerita hari ini juga sama dengan cerita Enci hari ini tentang apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Cerita Enci hari ini diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, dilanjutkan Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Ya, adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa yang diperbudak oleh Mesir. Ya, dia harus bekerja di Mesir dari pagi sampai malam. Mereka sangat menderita. Terkadang waktu mereka bekerja, mereka dipukul, mereka disiksa. Ya, kira-kira menderita enggak adik-adik? Menderita ya, sedih ya. Ya, oleh sebab itu bangsa Israel dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Ya, kemudian Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Dia mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari orang-orang Mesir. Ya, setelah Firaun mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir, berjalanlah orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi mereka tidak melalui jalan ke negeri orang Filistin. Mereka berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Nah, Tuhan memimpin mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Adik-adik, sampai di Laut Teberau, ternyata Firaun berubah pikiran. Ya, Firaun mau mengejar dan menangkap orang-orang Israel. Akhirnya Firaun memilih 600 kereta terpilihnya. Dia membawa kuda dan pengawal-pengawalnya untuk mengejar bangsa Israel sampai di tepi Laut Teberau. Nah, ternyata bangsa Israel mendengar itu. Nah, ketika Firaun semakin mendekat, orang Israel melihat dan mereka sangat ketakutan dan mereka berseru kepada Tuhan. Apakah tidak ada kuburan di Mesir ini? Maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini. Lebih baik kami bekerja untuk orang-orang Mesir daripada kami harus mati di padang gurun ini. Nah, kemudian Musa berkata kepada orang-orang Israel, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Ya, kemudian adik-adik, tiang awan yang ada di depan orang-orang Israel, dia bergerak ke belakang orang-orang Israel, sehingga tiang awan itu berada di orang Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga orang-orang Israel dan orang-orang Mesir tidak bisa saling mendekat semalam-malaman. Kemudian Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut, dan Musa mengangkat tongkatnya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Laut Teberau menjadi kering tengah-tengahnya dan terbelahlah air itu karena Tuhan sudah menguakkan air laut itu dengan angin timur yang sangat keras. Kemudian orang Israel berjalan di tengah Laut Teberau yang kering itu, dan kiri kanannya adalah air laut yang menjadi tembok bagi mereka. Menjelang pagi adik-adik, orang Mesir mengejar mereka dan sampai di tengah Laut Teberau. Kemudian mereka sampai di tengah laut dan ternyata Tuhan mengacaukan mereka. Roda kereta orang-orang Mesir menjadi miring dan maju sangat berat, sehingga mereka susah untuk berjalan.
Kemudian Firaun berkata, marilah kita lari pergi meninggalkan orang Israel, karena Tuhan yang berperang untuk mereka melawan kita. Nah, kemudian adik-adik, Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut dan apa yang terjadi adik-adik? Air laut berbalik masuk ke dalam laut sehingga orang-orang Mesir, kereta, kuda semuanya mati terhantar di laut karena Tuhan sudah menyelamatkan orang-orang Mesir. Nah, orang-orang Israel melihat perbuatan Tuhan yang baik. Tuhan sudah menyelamatkan orang Israel dari orang Mesir dan orang Israel bersyukur menyanyikan mazmur karena Tuhan sudah menolong mereka. Nah, tadi adik-adik sudah dengar cerita bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel dari orang-orang Mesir melalui perantaraan Musa. Demikian juga adik-adik, jika adik-adik mengalami kesusahan, kesulitan, mungkin sedang sakit atau sulit dalam belajar, adik-adik berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawabnya ya. Dan Tuhan akan menolong adik-adik. Dan adik-adik juga harus belajar bersyukur dan bersukacita karena Tuhan sudah menolong. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini untuk kelas batita sampai kelas kecil diambil dari Keluaran 15 ayat 2a. Bunyinya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Gampang ya? Oke, untuk adik-adik kelas sedang sampai kelas besar sama, cuma agak lebih panjang sedikit ya. Keluaran 15 ayat 2a. Bunyinya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Gampang ya adik-adik ya. Nanti adik-adik yang sudah hafal atau bisa mengucapkan, adik-adik boleh kirim di grup WA kelas masing-masing. Oke? Ya, itu cerita dari Anci Silvi. Sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan. Bapa, ajar kami juga seperti mereka ketika kami dalam kesusahan, kesulitan, kami selalu datang pada Engkau, meminta pertolongan dari Engkau. Karena kami tahu Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan akan menolong setiap pergumulan kami. Dan ajar kami Tuhan juga untuk selalu bersyukur karena Tuhan sudah baik untuk kami, sudah menolong kami. Kami bersuka cita karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, demikianlah cerita dari Anci Silvi. Anci Silvi kembalikan kepada MC. Nah, anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan tadi. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan. Nah, persembahan bisa dibawa ke gereja atau bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, kita angkat satu pujian yang berkata, bagaimana cara Musa menyeberangi Laut Kolsom, dengan mengikuti video yang akan kami tayangkan. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan.
akan berdoa persembahan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah, kami sudah boleh memuji Tuhan, dan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut Tuhan, senang menjadi anak Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, persembahan kami ini Engkau kiranya mau berkati agar persembahan ini boleh menjadi sarana pelayanan di gereja kami, terutama di pelayanan di sekolah minggu. Berkati Papa dan Mama kami yang sudah memberikan persembahan. Kesehatan kekuatan selalu menjadi bagian buat Papa dan Mama kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya baik adik-adik yang berkati Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Tetapi Kakak Vera mau ingatkan lagi, kita harus bangga, kita harus senang karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Iya Enci, kita harus senang dan bangga mempunyai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan alam semesta, yang telah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Adik-adik disilakan berdiri. Nah, kita menyanyi lagu pujian yang berkata, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Sekali lagi kita menyanyi, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Nah, untuk doa penutup kami minta kesediaan Encik Sil untuk membawakan doa penutup. Ya anak-anak, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur pada hari ini kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Kami juga sudah memberikan persembahan
Dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam setiap kesusahan, kesulitan, kami selalu datang padamu karena kami tahu Engkau Tuhan yang akan menolong kami dan Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita karena kami punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.